revenue itu menunjukkan impact. Betul. Gitu loh. Karena kalau semakin banyak orang beli produk kamu, itu berarti produk kamu itu memberikan solusi. Kalau kamu tuh nggak suka banget sama apa yang kamu kerjakan, kamu tuh akan jadi biasa-biasa aja di karir kamu. Bahwa sesuatu yang naik tuh pasti sesuatu yang turun. Kalau siap naik ya harus siap turun juga. Welcome to Finfo Podcast. Welcome to Finfo Podcast in collaboration with DBS Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gweneth Evelyn. Hari ini saya mengundang seseorang yang adalah Master of Laws dan dari Harvard Law School. Tetapi ternyata karirnya tidak berhenti sampai sana saja terkait law, tapi membangun sebuah bisnis yang sudah berjalan dari 2016. Apakah itu? Lemonilo. Ya, hari ini bersama saya Mbak Shinta Nur Fauzia yang akan sharing bagaimana she navigates throughout her journey of entrepreneurship, bagaimana dia bisa membangun menjadi startup yang sustainable di tengah startup yang banyak juga nggak stable dan mungkin juga sudah collapse ya. Tapi Mbak Shinta berhasil throughout the journey, dia bisa ada sampai saat ini, dan bagaimana reliable and trusted partners mendukung dalam perjalanannya. Hai Mbak Shinta, how are you? Hai, I'm good. Kamu apa kabar? I'm great. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak. Aku penasaran, pengen tahu your entrepreneurial journey. Karena kan tadi backgroundnya beda nih. Terus lanjut ke bisnis. And then how you navigate throughout the startup journey ya. Padahal kan sekarang kita lihat banyak startup tuh sebenarnya banyak goyang ya. Gonjang-gancing sini-situ. Tapi Lemonilo bisa bertahan gitu loh. Padahal bangun dari 2016, betul? Betul. Nah jadi penasaran tuh. Apakah tipsnya selain mungkin internalnya, tapi apakah juga ada partner lain yang mungkin mendukung sustainability dari bisnis? Nah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol langsung. Oke Mbak Shinta, kita ngobrol-ngobrol langsung tentang awal mula Lemonilo. Kenapa dari background law school akhirnya mau buat bisnis Lemonilo? Behind story-nya apa sih? Sebenarnya kenapa enggak ya? Karena kan kenapa enggak? Karena kan sebenarnya kan kalau kita bicara edukasi formal, aku kan memilih memang hukum. Betul. Gitu. Tapi memang kemudian pada saat kita menjalankan karir, kalau saya gitu, saya tuh lebih melihat impact-nya gitu untuk orang lain gitu. Dan kemudian memang saya percaya bahwa kalau entrepreneurship itu bisa membuat impact yang lebih besar. Dari kacamata saya untuk orang lain gitu. Sebenarnya itu yang menurut saya sangat menarik dari dunia entrepreneurship. Tapi sebenarnya dari background orang tua ada? Iya, memang ada background bisnis juga sih family, tapi memang bukan yang terlalu bagaimana. Ya, mungkin melihat contoh juga gitu ya. Iya. Saya rasa sih ada dari sananya juga. Ada ya. Tapi apa spark moment yang buat akhirnya bisnis nih menarik, tapi kita buat deh yang makanan sehat gitu deh gitu. Iya. Sebenarnya ceritanya tuh nggak langsung dapat pengen buat bisnis makanan sehat, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi waktu dari awal meniti karir sebagai lawyer, bahkan tuh saya memang suka coba jualan gitu ya. Jadi iya udah banyak lah yang iseng-iseng gitu ya, tapi sambil jadi lawyer juga. Kemudian ada titik galau ya, justru titik dimana kok saya merasa bahwa karir sebagai lawyer itu naik gitu, tapi kok kayaknya nggak terlalu happy gitu ya. Kayak nggak bring satisfaction gitu ya. For you? Yes, for me gitu. So I think mungkin kalau bahasa kerennya passion gitu ya. Kayaknya kok bukan passion gitu. Terus saya pikir, aduh nggak enak juga ya kalau kerja tuh kita paksakan gitu. Dan saya percaya bahwa kalau kamu tuh nggak suka banget sama apa yang kamu kerjakan, kamu tuh akan jadi biasa-biasa aja di karir kamu. Gitu. Karena in order for you to be really great gitu, you have to love it gitu. And why you have to love it? Karena you have to work on it gitu kan. Gitu. Karena not every day always a good day juga. Yes gitu, exactly. Satu itu. Terus yang kedua, semua orang tuh rasanya pekerja keras lah ya. Kayaknya banyak orang itu yang standarnya tuh udah pekerja keras, tapi banyak yang mungkin tidak mencapai apa yang dia mau. Salah satunya ya of course ada yang namanya nasib, faktor luck tentu ya gitu. Tapi salah satunya menurut saya apakah kita tuh suka banget, passion mati-matian banget gitu sama apa yang kita kerjakan gitu. Karena itu yang menentukan, itu yang akan membuat kamu bisa weekend orang lain nggak kerja tapi kamu berasanya ya
ya udah, ya udah emang gue part lakuin of aja. my life gitu, emang enjoy aja gitu ya Iya, sebenarnya doing it. kira-kira seperti itu. Tapi akhirnya oke deh pakemin, kita mau jalanin nih untuk si Lemonilo pokoknya berbasis makanan sehat, itu gimana akhirnya kayak oke, ini dia gitu. Saya merasa waktu itu bareng sama partner saya, kita pinginnya tuh tetap di dunia kesehatan atau bukan. Nah, dunia kesehatan kan sebenarnya luas gitu kan. Ada yang ngurusin orang sakit, ada yang ngurusin orang sehat. Nah, kemudian kita pivot dari yang tadinya ngurusin orang sakit, kita coba ngurusin orang sehat. Nah, ngurusin orang sehat tuh maksudnya apa gitu kan. Ternyata kita ngobrol sama banyak orang, kita lakukan survei, dan orang Indonesia tuh pingin hidup sehat. Waktu itu tahun 2016 ya. Tapi nggak tahu hidup sehat itu apa, nggak tahu caranya gitu, dan rasanya itu kayak nggak penting-penting amat gitu. Jadi sangat berbeda dengan zaman sekarang. Waktu itu kayaknya Bener, olahraga kayaknya juga bukan something yang udah jadi part of lifestyle ya. Iya. Orang masih harus kayak ya sehat kayaknya kayak kurang enak deh gitu. Iya, dan kayaknya harus agak sakit dulu gitu ya. Iya. Nah, seperti itu gitu. Nah, kita ngelihat kan ada dua sisi, active lifestyle atau nutrition wise gitu kan. Jadi yang kita coba kejar adalah tentu kita edukasi 360 ya. Kalau sekarang di Lemonilo, tapi saat itu yang kita coba kejar adalah makanan gitu kan. Nah, kita mulailah dari coba berjualan online, tapi tipenya itu mengkurasi produk orang lain. I see. Nah, dari situlah ketemu bahwa oh ternyata kalau orang Indonesia itu di-educate makanan sehat itu rasanya enak, harganya tuh bisa terjangkau, mereka tuh mau gitu kan beli. Nah, saat itu tapi masalahnya adalah produk yang ada itu belum mass scale, jadi harganya tuh mahal. Iya, gitu. betul. Nah, itulah akhirnya yang menjadi mimpi Lemonilo, di mana kita pengen bikin makanan sehat itu enak dan terjangkau dan ada di mana-mana gitu. Benar. Tapi challenge terbesar nih, Mbak. Tapi kan Mbak Shinta udah jalannya dari 2016. Sekarang udah 2025. Berarti kurang lebih 9 hampir jalan 9 tahun lah ya. 9 tahun, iya. What's the biggest challenge menjalani bisnis ini? Challenge ya, kayaknya tuh setiap hari ada aja gitu yang Bener baru sih, ya. kalau entrepreneur. Iya, jadi nggak ada yang kayak oh hari di mana challenge is stopping, nggak ada gitu. Tapi kalau yang paling besar ya, saya rasa yang pertama itu pasti adalah meyakinkan orang, ya kan, bahwa produk ini enak, sehat, dan pantas dibeli gitu. Jadi maksudnya trust, building trust gitu kan. Kita ya saya bicara dari tahun 2016 ya. Kalau sekarang Lemonilo keluarin produk ya orang tahu gitu udah kan. Ada brandingannya, udah ada brandingnya tahu. gitu. Tapi bisa dibayangkan waktu kami di 2016 dari mulai meyakinkan supplier kalau kita mau beli bahan, dari mulai kita yakinkan konsumen, yakinkan minimarket, supermarket, itu semua kan sebenarnya adalah proses ya. Betul. Yang sebagai brand yang sangat baru waktu itu tidak mudah kami jalankan. Jadi itu sebenarnya trust is everything gitu. Trust dan juga nama baik tuh is everything. Gak cuma dalam membangun bisnis tapi berjualan gitu. Makanya kenapa kami tuh memang sampai sekarang dan saya rasa tidak akan berubah. Kita akan mati-matian untuk menjaga apa yang kami janjikan, yaitu kami brand yang sehat gitu kan. Karena kalau misalnya kami tidak seperti itu gitu, what are we selling even gitu kan. Ya kira-kira yang pertama tuh sebenarnya itu jatuh bangunnya ya pasti ada gitu kan. Namanya kalau kita usaha kan pasti ada masanya, sales naik, sales turun gitu. Tapi saya lihat tuh sebagai suatu roda gitu. Jadi maksudnya kalau kita takut bahwa sesuatu yang naik itu tidak boleh turun, itu rasanya kita kayak mau hidup di dunia mimpi ya. Itu nggak mungkin gitu. Jadi saya melihat hal-hal yang ya mungkin banyak orang yang berbeda pendapat ya. Oh ya, yang paling susah tuh pas kami tuh lagi jatuh nggak ada yang beli ya. Saya anggap itu proses gitu loh. Bahwa sesuatu yang naik tuh pasti sesuatu yang turun. Kalau siap naik ya harus siap turun juga gitu. Makanya ya kalau saya menyikapi sales naik ya tentu bahagia, tapi ya harus biasa aja gitu, nggak boleh sombong. Karena sesuatu yang naik itu pasti turun, itu law of the universe ya. Kita nggak bisa lari dari itu gitu. Makanya mungkin justru buat saya yang paling berat bukan hal-hal kayak gitu, karena saya udah terus menerus menyiapkan diri untuk tahu bahwa bisnis itu ya seperti itu. Ya, gitu. accepting the reality of business ya. Yeah, Kalau it's just a part of it. Benar-benar agree sih. Soalnya kan namanya bisnis bahwa
kayak maksudnya the trend aja berubah-berubah, Iya, the economy gitu. berubah, dan Iya. to be able to navigate throughout the journey itu Iya. sampai bisa bertahun-tahun lewat, menurut aku itu baru bisa dibilang this business is a good business gitu loh, bisa strong gitu. Saya rasa bukan cuma ngukur revenue aja gitu ya, tapi Benar. ngukur impact kita juga Benar, gitu kan. benar. Tapi ya jangan salah ya, kita nggak boleh bohong bahwa revenue itu menunjukkan impact. Betul. Gitu loh. Karena kalau semakin banyak orang beli produk kamu, Iya. itu berarti produk kamu itu memberikan solusi. Tapi on your like during the challenges gitu ya Mbak Shinta, do you have any partner or any reliable partner yang sebenarnya kayaknya masih bisa secara revenue or secara financial nih terbackup gitu loh, bisa tetap jalan secara oke gitu loh? Pastinya banyak yang nganterin gitu, dari mulai ya kalau kami dari mulai co-founders, karyawan, ya mentor, bank partners, kemudian ya financial partners, investors, banyak sekali yang nganterin kita I see. untuk sampai ke titik ini. Oke. Tapi kalau untuk nih on a daily basis, pengelolaan secara untuk transaksi bisnis gitu ya. So sehari-hari gitu kan ya, untuk biar tetap jalan lancar, tetap efisien. Do you have a partner untuk make sure bahwa it runs well gitu loh? It's Iya. trusted gitu loh. Bang DBS salah satunya. Udah berapa lama sama Bang DBS? Kayaknya udah 8 tahun ya. Jadi 8 udah tahun. Oh, cukup berarti 7 atau 8 I tahun see. ya. Berarti baru Udah lumayan early tuh lama udah berkenalan dengan Bang DBS cukup lama ya? Iya, Kenal iya, ya. iya, Udah lumayan lama. udah SD lebih lah ya kalau anak gitu ya. Oke. Tapi ini aku denger nih ya, dari ya berita gitu orang ngobrol-ngomong, katanya udah ekspansi ke Amerika Serikat. Iya, iya, How's the betul. progress? Coba boleh di-share gak? Kita saat ini lagi mau masuk ke salah satu chain supermarket yang terbesar, didoakan saja gitu. Karena oke. kan market Amerika itu lumayan beda ya. Jadi online dan dia tidak ada pasar gitu ya seperti kita. Jadi dia supermarket, very big chain gitu ya. Kalau boleh sebut merek mungkin kayak Walmart, Costco Iya, gitu, Target. Iya. Dan kemudian mom and pop store gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Ada chainnya juga gitu, tapi tidak ada pasar basah gitu seperti Indonesia. Kalau di Indonesia kan landscape retailnya adalah justru yang paling banyak itu adalah general trade gitu kan, pasar. Kalau di Amerika tidak seperti itu gitu. Jadi ya setiap negara berbeda lah gitu. Makanya ini juga sesuatu yang baru untuk kami, ya didoakan saja semoga bisa membawa nama Indonesia juga. Tadi on top of challenges, pasti ada namanya jalanin bisnis, there's always a risk. Is there any risk yang you can share to us yang berhasil akhirnya dilewati atau enggak dia setidaknya dikurangi resiko-resiko yang ada gitu loh dalam berbisnis? Mungkin nanti pas lagi yang internasional, is there any risk yang udah dipertimbangkan gitu loh? Yang pertama, risk pertama, kamu nggak akan tahu apakah partner yang kamu gandeng di sana itu honest atau enggak gitu. Karena pembayaran pertama bisa oke, pembayaran kedua bisa oke, lama-lama misalnya makin besar, ketiga belum tentu oke. Itu that's one of the risks gitu ya. Makanya memang kita harus ada ya either ya tergantung tipenya ya kan, ada yang pakai LC, ada yang pakai a lot of type ya dalam bertransaksi dagang. Nah, itu kita harus pinter-pinter gitu ya. Kalau buat kami itu yang kami jaga juga gitu. Terus ya yang kedua, selain dari tipe transaksinya harus kita jaga juga distribusinya atau partnernya kita juga harus pilih. Ya kitanya juga harus make sure bahwa in terms of regulation kita itu bisa align gitu antara negara sini sama negara lain gitu. Makanya kan kayak contohnya sekarang ada potential trade wars yang untuk para pengusaha itu juga cukup menakutkan kan. Nah, untuk Lemonilo sih juga sesuatu yang kami lagi liatin, walaupun memang kalau buat kami belum terlalu ada efek gimana ya gitu. Tapi ya kita lagi liatin juga gitu untuk cross border transaction-nya. Oke, tadi kan ngomongin internasional, tapi kalau ngomongin di national wide gitu ya, kan mulai berjamur nih banyak banget brand-brand sehat juga gitu loh Mbak Shinta yang keluarin produk-produk yang mungkin ya ada mirip-mirip atau enggak ya banyak juga yang range Lemonilo mereka juga punya. How do you see the game of that gitu loh? Do you see it as a threat or gimana tuh? Kalau
Aku sih ngelihatnya the more the merrier ya, gitu. Karena salah satu tanda bahwa suatu sektor itu bertumbuh adalah jika banyak pemain masuk ke sektor itu, gitu. Ya, ada potensi ya, ada Betul. growth. Ya, justru kamu harus ngeri ya kalau kamu tuh satu-satunya player gitu di sektor itu, berarti you are not good enough gitu in building the sector. Kalau saya sih Nice. pribadi malah ya saya bahagia ya gitu, malah banyak kan sekarang pemain-pemain besar bikin line yang sehat gitu Bener. kan. Well it's good gitu ya. Of course ada seninya juga gitu ya, bermain bareng-bareng gitu kan di Betul. sektor yang sama. Tapi tanda bahwa sektor itu membesar adalah banyak player masuk ke situ dan kita bisa membesarkan sektor healthy products itu bersama-sama sih menurut I saya. see. Yeah. Jadi the market gets bigger gitu kan, karena mungkin Yes, orang juga makin exactly. melihat bahwa important juga ya gitu ya, udah mulai pada nge-shift ke yang arah healthier gitu kan. Yeah, that's a nice. Bagaimana melihatnya? Oke, Mbak Shinta, tadi you talk about trust gitu ya. How important is it to have a trusted partner in your business? I think it's very important. Dunia bisnis itu kan kayak jungle ya. Jadi maksudnya kamu bisa ketemu tipe orang itu sangat bermacam-macam gitu. You really need a partner that you can trust gitu, at least one partner dimana ya kalau kamu pusing kamu bisa discuss, kamu bisa curhat. It's a partner or a mentor gitu kan. Tapi sebenarnya adalah orang yang bisa kamu trust ya. And trust is very very important. Yeah, Biasanya itu nge-build reputation, bukan biasanya, sorry. Trust is the foundation of reputation juga. Benar, gitu. Jadi sangat penting sih gitu. Kalau pertanyaannya how important, ya. it's very important. Tapi berarti to choose a trusted partner itu Mbak Shinta tipenya apa sih? Berarti lihat historically-nya mereka kayak gimana gitu ya? Oke, kalau kamu startnya from a friend ya kan, contrary to what a lot of people think gitu ya, kayak jangan pernah bangun bisnis sama temen gitu ya. Kalau nggak bangun bisnis sama temen sama siapa? Bener sih. Ya kan? Sama orang gak dikenal makin gak tahu kita bisa trust atau lebih enggak. serem karena in a way you need to have someone with very good characters. Ya, Yang sifat-sifatnya juga pasti nggak ada yang sempurna. that's Iya true. kan, tapi kejelekannya juga kamu bisa terima gitu kan. Kalau kebaikan ya nggak usah nanya ya gitu kan. Benar, Kebaikan semua juga bisa mau terima. betul, semua juga mau terima gitu kan. Tapi kejelekannya kamu bisa terima atau enggak gitu. And yang paling penting, well it's a either it's a partner or your spouse gitu ya, sama lah ya. Harus ada growth mindset together gitu. Karena maybe you start as nobody. You want to be somebody together gitu kan. So very important. Dan apa yang dilihat gitu kan, ya pasti karakter. Gimana bisa ngeliat karakter orang gitu kan, ya pasti harus kenal sama orang itu. Benar. Gitu. Jadi makanya kalau aku nggak anti gitu ya bikin bisnis sama teman, asalkan memang you know that the friend that you chose have a good characters that align with your own value. That's true. Gitu. So That's true. well, in any case it's the same whether the partner is an institution gitu, whether a partner is a person gitu. Yang penting adalah apakah memang sesuai gitu kan dengan visi kamu, dengan karakter kamu, dan pastinya harus ada hubungan take and give ya. Nggak bisa kita take doang, nggak bisa kita give doang gitu. Jadi ada hubungan take and give atau enggak. Makanya kalau kita cari supplier, cari banks, cari apapun lah ya, itu pasti yang ada hubungan take and give juga gitu. Mutual lah ya. Mutual lah, partner, spouse, Iya, anything benar, gitu. benar. Pokoknya ya dia harus consistently show that they're reliable ya Mbak ya. Yeah, I think reliability is very important. Iya, benar. And reliability is also a character gitu kan. Jadi karakternya sangat important. Jadi reliability kan meaning kalau ngomong ya you stay until the end of the bargain gitu kan. Dan bisa dipegang gitu omongannya. Nggak berubah-ubah lah ya gitu ya. Iya, Terus hari jujur. ngomong apa, besok kan kita nggak ngomong gitu ya. Iya. Nah, untuk kedepannya, tadi kan udah nyampe situ tuh. Ada rencana apa lagi sih yang mungkin bisa di-spill? Siapa tau mungkin negara apa lagi selain US or anything? Iya. Negara sih ya
banyak yang jadi list ya. Banyak ya? Iya, maksudnya yang jadi kita masih kecil lah ekspornya gitu. Jadi kita memang salah satu target expansionnya itu kita pingin ada di berbagai negara, dan kita memang lagi proses juga gitu. Kita lagi cari partner juga. Jadi hopefully itu bisa tercapai. Kemana tuh? Ya gini, soalnya kalau kamu lihat itu banyak negara-negara yang kita belum ada partner resmi gitu, tapi barang kita udah dibawa ke sana mungkin sama konsumen gitu ya, mungkin dia buka toko kelontong dan sebagainya, jadi nyaru gitu pasti. Kalau orang Indonesia produk Lemonilo udah ada di sini di sana gitu kan, tapi sebenarnya kan mungkin dari kacamata konsumen seperti itu, tapi kalau kita kan kita pingin ya kita bisa ketemu partner yang memang bisa membesarkan produk itu di negara tersebut gitu. Nah mungkin before I close this talk gitu ya, aku penasaran, do you have any advice for entrepreneurs gitu loh Mbak? Kayak maksudnya kan tadi to shift from something yang tadi background saya ini, tapi saya tuh sebenarnya tertarik banget mau ngerjain ini. What is the advice for people like you gitu loh? If you can talk to your younger self gitu loh. Iya. Mungkin buat aku ya, yang paling penting kalau kita mau jadi pengusaha itu adalah kita benar-benar nggak boleh berhenti, nggak boleh nyerah. Dan ini tuh kayak klise, tapi tuh sangat penting gitu. Karena orang tuh ngerasa bahwa oh ya gue tuh nggak cocok bisnis. Sebenarnya menurut aku bukan gini. Ada orang yang bisa bisnis atau nggak bisa bisnis, bener gitu kan. Tapi bisanya itu sebenarnya yang paling dasar adalah sifat pantang menyerah. Karena saya yakin banget kayaknya cuma 0,00 sekian persen orang yang pertama kali bikin bisnis dan langsung berhasil. Gak ada. I don't think ada gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita baca gitu buku biografi all the billionaires gitu, dia pasti udah ada tuh yang pertama apakah mungkin dia exit atau dia gagal atau apalah ya gitu. Tapi biasanya bukan bisnis pertama dia gitu yang jadi bisnis yang menjadikan dia seperti itu gitu. Dan saya pun ceritanya juga seperti itu gitu. Banyak hal-hal kecil yang ya buat saya nggak kecil gitu ya, tapi mungkin buat orang lain kecil gitu, bisnis yang sudah coba dikembangkan dan kemudian stop gitu ya. Tapi sebenarnya bukan stop, sebenarnya adalah pivoting ya kan. Jadi kayak usahanya nggak pernah berhenti, tapi jenis bisnisnya tuh berhenti. Betul. Nah, kalau kamu emang mau jadi pengusaha, biasanya pas sebelum kamu berhenti itu kamu ada kepikiran gue berhenti nggak ya gitu kan. Aduh soalnya kayaknya ini nggak bisa berhasil. Nah yang kayak gitu itu tuh harus agak kamu sadarin bahwa berhenti itu nyaman ya kan. Tapi kalau berhenti itu nyaman ya udah gitu kan, kamu nggak bisa jadi pengusaha. Iya benar gitu. Jadi harus tidak nyaman untuk berhenti. Thank you so much Mbak Shinta for sharing. I personally learn a lot juga gitu ya. Thank you. Dan bahwa what I learn is that to be an entrepreneur, you need to choose your game gitu loh. If you wanna go there, you need to love it every day. Bangun harus semangat, pantang menyerah, jalanin aja setiap hari gitu loh. Betul. There's always gonna be challenges, but you're gonna face it gitu. If kalau it doesn't work, then change the how you see it, or maybe pivot gitu kan, tapi nggak menyerah gitu loh. If you really wanna be an entrepreneur gitu kan. On top of that, it's very important to actually have reliable partners. Tadi kayak Mbak Shinta punya co-founders, your employee gitu ya, your partner. Inside mungkin bank gitu ya, kayak misalkan DBS udah berjalan lama sekali dari awal, dan partner-partner lainnya yang sebenarnya support your journey gitu. Karena the road to success, you cannot be alone gitu. You cannot go there alone. So thank you so much. Thank you so much for having coming me here, and we'll see you on the next episode. Thank you.